Saudara kuasa hukum Peggy Setiawan mengumpulkan seluruh bukti dan juga saksi untuk menghadapi sidang pra-peradilan pada 24 Juni mendatang. Sementara, Polda Jawa Barat telah menyiapkan tim hukum untuk menghadapi gugatan pra-peradilan yang telah diajukan oleh pihak Peggy Setiawan. Kasus pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon, Jawa Barat memasuki babak baru. Kuasa hukum Peggy Setiawan dan Polda Jawa Barat akan adu bukti dalam sidang pra-peradilan yang telah diajukan oleh pihak Peggy. Tim kuasa hukum Peggy tengah mengumpulkan bukti dan saksi-saksi yang akan menguatkan bahwa Peggy Setiawan bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Selain itu, tim kuasa hukum Peggy Setiawan mendatangi kantor Komisi Yudisial Rabu siang. Tim kuasa hukum meminta KY turun langsung mengawasi sidang pra-peradilan terhadap Peggy Setiawan agar berjalan adil. Memonitor persidangan, terutama persidangan pra-peradilan. Pra-peradilan telah kami daftarkan kemarin. Dan insya Allah tidak begitu lama lagi akan sidang. Kebetulan sekarang pimpinan daripada Komisi Yudisial sedang keluar daerah semua. Karena dalam rangka seleksi katanya Hakim Agung. Mau ada informasi begitu, tapi surat kami sudah masuk. Apapun namanya, walaupun pimpinan sedang ini keluar, tetap untuk pengawasan tetap harus ada dari sini. Polda Jawa Barat merespons gugatan pra-peradilan yang dilayangkan Peggy Setiawan alias Peron di kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kapolda Jabar Irjen Ahmad Wiyagus memerintahkan jajarannya untuk membentuk tim hukum guna menghadapi gugatan tersebut. Ini dibentuk tentunya untuk menghadapi gugatan permohonan pra-peradilan dari tersangka PS atau kuasa hukumnya, ya. Nah, sejauh ini Bapak Kapolda telah memerintahkan untuk membentuk tim tersebut dan sudah dibentuk. Tentu kami akan menyiapkan terkait gugatan permohonan pra-peradilan yang dilakukan. Pengadilan Negeri Bandung telah menerima pengajuan pra-peradilan penetapan tersangka Peggy Setiawan di kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sidang akan digelar pada 24 Juni nanti secara terbuka dan berlangsung selama 7 hari. Sementara itu, kuasa hukum saksi kunci kasus pembunuhan Eki dan Vina, Liga Akbar Cahyana, mendaftarkan kliennya ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Menurut kuasa hukum, Liga Akbar perlu mendapat perlindungan setelah memberikan keterangan sebenarnya soal pembunuhan Vina. Karena ini kan kami menganggap klien kami ini riskan lah. Karena ini kan klien kami ini Liga Akbar ini merubah ataupun mencabut keterangannya sehingga kami menganggap perlu adanya suatu perlindungan, dimana bukan hanya perlindungan dari kami selaku kuasa hukum, tapi perlindungan juga dari negara. Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI, Oto Hasibuan, meminta Kapolri tidak melibatkan penyidik lama serta ayah Eki, Ibtu Rudiana. Oto menilai keterlibatan ayah Eki dalam pengusutan kasus Vina menimbulkan konflik kepentingan. Kami minta kalau boleh kepada Polri, karena ini masih ada penyidikan berlanjut, supaya penyidik-penyidik yang lama yang dulu menangani perkara ini jangan lagi ikut menangani perkara ini, supaya fair. Dan menurut cerita di dalam mereka ini, yang menangkap ini adalah ayah korban, polisi. Sebenarnya dia tidak boleh ikut di sini, konflik of interest nih. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut menyoroti penyidik polisi yang menghilangkan 2 buron dalam daftar pencarian orang. Padahal DPO ini sudah masuk dalam dakwaan jaksa hingga putusan hakim di pengadilan. Mahfud menilai ada permainan sehingga proses hukum dalam kasus ini tidak dilakukan secara profesional oleh polisi. Ada permainan untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus, itu sudah sebenarnya sebuah permainan yang jahat. Nah, saya cenderung ini lebih dari unprofesional. Ya, ada permainan. Yang 2 orang yang buron ini kok sekarang dibilang dulu salah sebut. Mana ada
Orang sudah nyelidiki lama kok salah sebut ketika sebegitu profesional harusnya tiba-tiba alasannya gitu. salah sebut. Salah sebut. Sehingga lalu dianggap tidak ada tuh hanya satu, hanya Peggy itu pun diragukan. Ini tingkat polisinya nih tidak benar. Bukan soal ini kejahatan. Terakhir, penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat menyita dan memeriksa akun media sosial Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dalam pemeriksaan selama 3 jam, Peggy dicecar 28 pertanyaan terkait aktivitasnya di media sosial Facebook. Polisi pun menjadikan akun Facebook Peggy sebagai alat bukti. Tim Liputan, Kompas TV.